Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safaru Putra Satria, NIM 201011250. Saya dari Prodi Manajemen E. Di sini saya akan membahas tentang dilema simbol dan substansi. Ilke Plasman dari California Institute of Technology dan kawan-kawannya dari Stanford Graduate School of Business telah melakukan penelitian pada 20 orang subjek dengan diberi 5 jenis anggur merah Cabernet Sauvignon yang sama, namun disajikan dengan kemasan yang berbeda dan diberi label harga yang juga berbeda. Maka tersaji pilihan seperti berikut. Yang pertama, anggur 1 dengan label harga $5. Yang kedua, anggur 2 dengan label harga $10. Yang ketiga, anggur 3 dengan label harga $35. Yang keempat, anggur 4 dengan label harga $45. Yang kelima, anggur 5 dengan label harga $90. Subjek diberitahu bahwa rasa kelima jenis anggur ini berbeda. Bagaimana hasilnya? Setelah mencicipi dengan seksama dan responden mengatakan mahal harga anggur makin enak rasanya. Subjek lebih menyukai anggur yang harganya mahal karena menganggap bahwa anggur yang mahal akan lebih enak rasanya. Seiring dengan aktivitas memilih dan mencicipi ini, para peneliti merekam aktivitas otak para subjek. Area otak korteks prefrontalis atau bisa disebut GCPF yang paling bertanggung jawab terhadap rasa, dan area itu menunjukkan aktivitas bahwa anggur-anggur tersebut memang betul-betul berbeda dan rasanya berbeda. Kok bisa? Padahal semua anggur itu sebenarnya sama, berasal dari bahan dan jenis yang sama, dan rasanya juga sama, hanya dibagi 5 kemasan dalam botol berbeda dan diberi label harga yang berbeda, dan semua subjek menyatakan rasanya berbeda, bahkan makin mahal harganya anggurnya makin terasa enak. Ternyata si PF pun berpeluang ditipu dan dikecoh oleh kemasan, tampilan, label harga, dan atribut-atribut simbol itu. Dari hasil riset itu muncullah strategi ekonomi. Meski barang sama, jika dikemas dengan cara berbeda, maka harganya pun bisa berbeda. Bahkan bisa diarahkan atau ditentukan, tidaklah barang di supermarket yang harganya lebih mahal itu selalu lebih baik dan lebih enak dari yang di pasar tradisional. Bukan saja pada budaya atau tradisi, dalam agama pun simbol itu ada. Substansi juga ada, simbolnya menyembelih sapi atau kambing sebagai korban di saat Idul Adha. Tapi substansinya sebenarnya adalah menyembelih hawa nafsu akan kecintaan pada duniawi atau materi yang berlebihan. Di Indonesia amat penuh dengan simbol-simbol yang membutuhkan pencermatan dan pemahaman makna substansi di balik simbol-simbol itu. Trikotomi Clifford Geertz dalam Santri, Abangan dan Priayi merupakan bukti simbol itu ada. Idealnya antara simbol harus selaras dengan substansinya. Antara kata harus sesuai dengan laku. Sayangnya di Indonesia seringkali antara simbol tidak selaras dengan substansi, antara kata bertolak belakang dengan laku. Ada ormas Islam yang berkata dan mendengungkan toleran, namun fakta perilaku sering intoleran. Bahkan tidak sedikit antara penganut simbol justru konflik dengan penganut paham substansi. Dikotomi kelompok Islam tekstual yang selalu berseragam dengan Islam kontekstual bisa menjadi contoh nyata adanya friksi antara simbol dan substansi itu. Hilangnya 7 kata dalam Piagam Jakarta yang menyejarah itu juga tak luput dari perdebatan simbol dengan substansi. Bagaimana jika memang simbolnya tidak sama dengan substansinya? Kaidah usuliyah, apa-apa yang tidak bisa ditemukan semua maka janganlah ditinggalkan semuanya.
inginnya simbol sesuai dengan substansi dan bisa muncul bersamaan. Tapi jika faktanya kesulitan, maka kaidah tersebut menganjurkan jangan ditinggal semua, tapi pilihlah salah satu. Hanya saja problemnya terletak pada manakah pilihan yang terbaik. Sebagian kalangan meyakini simbol itu yang utama, sehingga nama pun jika tidak seperti nama Arab tidak islami. Pakaian harus jubah, berjenggot, dan celana harus di atas mata kaki, bahkan bercadar. Sementara kalangan satunya tidak menonjolkan itu semua. Yang penting isinya sesuai dengan ajaran syariat. Mungkin pakaian sarung dan belangkon, tapi sholatnya, hajinya, dan puasanya tetap sama. Justru dari sini Islam makin dinamis dengan lahirnya kaidah muqassidusi syariat. Artinya memahami metode tujuan dibalik persyariatan. Sejatinya saat di Arab di mana Islam itu lahir, Islam yang terartikulasi lewat turunnya wahyu, berdialektika dan merespon budaya. Karena itulah pemahaman asbabun nuzul dan metode penafsiran Quran mutlak dipahami sebagai pencermatan sosio-historis, geografis maupun antropologis, di mana ayat itu pertama kali turun. Konsep asbabun nuzul merupakan potret Islam yang membaur dengan budaya. Hanya saja tinggal melihat budaya model apa yang berlangsung saat itu. Islam tidak segan-segan menghapus budaya yang destruktif, melakukan akulturasi dan internalisasi pada budaya yang tidak begitu menyimpang, bahkan mengadopsi dan mengukuhkan terhadap budaya yang konstruktif. Seiring dengan waktu, Islam pun menyebar sangat luas. Dari kota kelahirannya yang memiliki budaya berseragam dan amat berbeda dari budaya sebelumnya. Membaur dengan budaya merupakan keniscayaan bagi pergumulan Islam. Pada waktu Islam tidaklah anti budaya, bahkan justru menyebar dengan pendekatan budaya, konsep urf lewat kaidah adat budaya tradisi bisa dijadikan landasan hukum, bisa menjadi argumentasi atas pergumulan Islam dengan budaya itu. Jadi menjadi Islam tidak harus melepas budaya secara total. Menjadi Islam juga tidak harus persis tampilan Arab. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.